Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Firdo dari kelas TI 4210 akan mempresentasikan tentang hasil dari praktek mandiri PPM pada tugas pertama. Langsung saja, pertama produk yang saya pilih adalah Richeese Factory. Richeese Factory adalah sebuah jaringan rumah makan cepat saji asal Indonesia dengan menu utamanya itu ayam goreng dengan saus keju. Nah, produk yang mereka tawarkan itu ada olahan daging ayam, terus ada sayap ayam dengan saus kejunya. Selain itu, restoran ini juga menyajikan olahan daging dan sayap ayam itu dengan saus barbeque mereka yang khas. Nah, mereka menamai produk mereka itu Fire Chicken. Si saus barbeque ini memiliki tingkat kepedasan yang berbeda-beda, sehingga konsumen dapat memilih sesuai dengan selera mereka masing-masing. Nah, kemudian spesifikasi produknya. Fire Chicken ini merupakan olahan daging ayam goreng, tepung yang dilumuri oleh saus barbeque yang pedas dan khas. Nah, produk ini juga biasanya dinikmati dengan nasi atau dengan snack lainnya, atau bahkan bisa hanya dinikmati si daging ayamnya saja. Dan biasanya juga produk ini disajikan satu paket dengan saus keju dari Richeese Factory yang memiliki cita rasa yang khas. Nah, kemudian tingkat cita rasa pedas dari saus barbeque pada produk ini itu dibagi menjadi 6 level. Dimulai itu ada pertama level 0 yang tidak pedas sama sekali, sampai dengan level 5 yang sangat pedas. Nah, untuk varian menu dari Richeese Factory itu ada banyak. Secara besarnya itu ada hot spicy chicken, fire chicken. Fire chicken itu yang tadi ada level-levelnya yang pedas. Terus ada fire wings, fire chicken yang original yang enggak ada pedasnya. Kemudian ada minumannya, mereka ada fruitarian tea, ada pink lava. Nah, kemudian untuk dessertnya mereka menyediakan cukup banyak pilihan. Es krimnya banyak dan snacknya juga banyak seperti cheese crackling, potato pom-pom, dan tentu saja french fries. Nah, setelah itu saya membuat sebuah survei sederhana pada orang-orang terdekat saya mengenai pendapat mereka tentang bagaimana Richeese Factory di mata mereka dan apa saja sih harapan mereka terhadap produk ini. Tuh. Setelah diuraikan, saya mendapatkan 7 buah voice of customer yang cukup bisa diambil. Yang pertama itu ada menambah variasi pada menu makanan. Yang kedua, memperbanyak porsi makanannya. Terus yang ketiga ada menambah gerai makanan di kota-kota kecil. Yang empat, menurunkan harga produk. Yang lima, memperbaiki kualitas dalam hal pelayanannya. Yang nomor 6, menambah ukuran wadah pada minumannya. Nah, kemudian nomor 7 itu menambah inovasi hal dalam pelayanannya. Mungkin inovasinya kayak delivery-nya kayak gimana gitu, pelayanannya. Nah, setelah itu saya breakdown lagi menggunakan critical to quality and critical to process tree. Nah, jadinya itu seperti ini. Sebagian besar itu menginginkan adanya penambahan kualitas dan kuantitas pada varian menunya. Nah, itu event driver-nya ada pengalaman saat mengkonsumsi produknya dan banyak pilihan yang ditawarkan pada menu. Untuk agar konsumen mendapatkan pengalaman saat mengkonsumsi produk, itu kita dapat membuat 3 cara. Yang pertama ada penyesuaian harga, yang kedua ada peningkatan kualitas, yang ketiga ada pelayanan yang baik. Nah, untuk penyesuaian harga ini yaitu menurunkan harga supaya
tidak hanya sebagian orang yang bisa menikmatinya gitu. Jadi kayak kalangan mahasiswa atau pelajar lah yang pemasukannya masih terbatas juga bisa menikmati produk tersebut. Terus ada peningkatan kualitas penyajian dengan itu dapat dicapai dengan penyajian produk yang baik. Yang ketiga itu ada pelayanan yang baik. Pelayanan yang baik itu dapat dibuat dengan cara melakukan pelatihan untuk karyawan, salah satu solusinya. Kemudian banyaknya pilihan yang ditawarkan pada menu itu kita dapat mencobanya dengan cara inovasi berupa menu baru dan juga inovasi berupa saran menu yang unik gitu. Jadi menu-menunya tuh bisa dipadukan supaya unik. Menu-menu yang sudah ada, cuman cara mereka menikmatinya gitu bisa juga. Untuk inovasi berupa menu yang baru itu menambahkan varian menu. Tentu saja walaupun rasa yang mereka tawarkan, yang ditawarkan oleh Richeese Factory itu unik dan menarik, tidak menutup kemungkinan konsumen akan jenuh dengan menu tersebut. Makanya perlu ada menambahkan varian menu yang baru. Nah, untuk saran yang kedua itu inovasi berupa saran variasi menu yang unik itu mencoba berkolaborasi. Maksudnya berkolaborasi di sini itu kan misalnya Richeese Factory kekuatannya itu di ayam yang saus pedasnya gitu. Yang notabene-nya pedas itu bisa dikolaborasikan dengan beberapa brand kayak Bon Cabe yang sama-sama pedas gitu. Itu bisa, atau bahkan dengan minuman luar gitu. Soalnya ketika customer merasa pedas, mereka butuh minum. Nah, kesimpulan yang dapat diambil, yang pertama itu produk yang mereka tawarkan memiliki cita rasa yang unik dan khas serta cocok dengan lidah orang Indonesia. Nah, sehingga Richeese Factory ini tidak butuh waktu yang terlalu lama untuk bisa bersaing dengan rumah makan cepat saji lainnya, khususnya yang menjual produk yang hampir-hampir sama kayak ayam goreng gitu. Yang kedua itu seiring berjalannya waktu, konsumen dari Richeese Factory juga merasa kejenuhan dari produk yang ditawarkan. Maka dari itu diperlukannya inovasi pada menu-menu di Richeese Factory. Ya, yang terakhir itu ada Richeese Factory sebaiknya segera melakukan inovasi pada produk yang mereka tawarkan. Karena permintaan dari pasar tidak pasti, jadi sebaiknya segera melakukan inovasi. Sehingga ketika ada inovasi tidak terlalu terlambat gitu. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.